Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Fadhal. Ini kan pekan UAS udah selesai nih Ustaz. Alhamdulillah ya. Ana pribadi Ustaz, mungkin sebagian teman-teman juga merasakan bahwasanya nilai yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan effort yang kita keluarkan Ustaz. Dari belajar begadang ataupun berdoa maksimal Ustaz. Itu sikap kami sebagai mahasiswa itu gimana Ustaz? Ya. Sebagai mahasiswa memang sebagaimana yang tadi antum katakan ya. Seharusnya memang maksimal untuk mempersiapkan diri untuk UAS gitu. Baik dari belajarnya dan tidak lupa berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan. Namun ketika usaha dan doa bisa dibilang mungkin maksimal gitu, tapi ternyata kok nilai yang didapatkan jauh dari harapan misalnya. Nah ini mungkin perlu kita koreksi. Yang pertama kita koreksi diri dulu. Apakah klaim kita belajar maksimal, doa maksimal itu sudah tepat atau benar atau belum? Nah ini yang pertama mungkin kita perlu koreksi ya. Karena bisa jadi kita atau salah seorang di antara kita nganggep, oh Ana sudah baca kok, Ana sudah dari awal muqarrar sampai akhir muqarrar Ana sudah baca dan seterusnya. Tapi bisa jadi mungkin ada 1-2 hal yang bisa dibilang luput gitu ya. Dia nganggap sudah menguasai tapi ternyata belum. Karena bisa jadi ada hal yang penting juga. Jadi bukan sekedar kita membaca muqarrar sebenarnya dari usaha itu. Artinya kalau kadang kita itu sebagai mahasiswa, sebagaimana dulu Ana yang juga alami ya, seperti antum, kita juga perlu melihat perhatian kita kepada penjelasan dosen, ustadz di kelas, di ruang kelas. Jadi bukan sekedar apa yang tertulis di muqarrar, karena bisa jadi apa yang tertulis di muqarrar itu sebenarnya butuh penjelasan yang ada di kelas itu. Nah kalau kita misalnya waktu di kelas misalnya nggak perhatian, atau misalnya mohon maaf mungkin sebagian teman absen ya kan. Nah ketika membaca apa yang di muqarrar, apa yang terbetik di benak dia yang dia pahami ternyata berbeda, padahal sudah dijelaskan di kelas. Nah itu salah satu faktor. Bisa jadi yang itulah yang keluar ternyata kita menguraikan di tulisan itu sebenarnya nggak tepat. Seharusnya itu lebih tepatnya apa yang ditulis di muqarrar itu perlu kita sinkronkan dengan apa yang dijelaskan oleh dosen gitu. Karena bisa jadi yang tertera di muqarrar itu hanya ringkas, dosen perlu lebih menjelaskan lagi dan seterusnya. Dan bisa jadi soal yang keluar itu tidak pelek ya apa yang tertera di buku atau buku ajar misalnya. Tapi mungkin sebagian dosen berusaha untuk merubah ungkapan, merubah diksi, tapi sebenarnya intinya ada gitu loh. Tapi kan kadang mahasiswa yang dia berusaha yang ia sangka itu intinya jawabannya plek seperti yang ada di buku gitu. Kan bisa jadi enggak juga, tapi intinya substansinya ada gitu. Tapi kan dosen kadang merubah ungkapan gitu. Misalnya yang awalnya sebagai pernyataan kemudian dirubah kalau ditambahin sebagai penafian bagaimana itu benar apa enggak. Itu kan sebenarnya hanya perubahan diksi gitu. Kadang seorang mahasiswa diksi dirubah saja sudah Kacau gitu. Itu sudah kacau, menganggap itu nggak ada dalam Quran. Ada sebenarnya, substansinya ada. Itu beberapa faktor semacam itu sih yang Anda dapetin, yang Anda perhatikan semacam itu. Jadi perlu koreksi diri, kemudian memandang ke depan ya lebih ini lagi lah lebih diperbaiki belajarnya. Kemudian tadi yang sempat Ana singgung di awal, kita lebih banyak mengikuti penjelasan ustadz kita, penjelasan dosen di ruang kelas atau di tempat lain yang itu berhubungan dengan matkul kita gitu kan. Nah karena itu tadi ada penjelasan penjabaran dosen yang sangat bermanfaat untuk memahami apa yang tertera di buku ajar gitu, di muqarrar itu gitu. Karena bisa jadi kita pas nggak perhatian kita memahaminya keliru dan kita meyakini itu sebuah kebenaran padahal keliru gitu. Nah ini
Mungkin jadi ke depan perlu diperbaiki cara belajar kita, ya semangat kita juga perlu ditingkatkan, dan tentu doa, jangan lepas dari doa. Kalau perlu, kadang kita itu, Ana lihat sebagian teman mungkin ya jarang untuk mungkin menghubungi orang tua, kemudian minta doa ke orang tua gitu. Jadi selain kita juga berdoa kepada Allah, dan kita ketika misalnya nelpon orang tua, silaturahim dengan orang tua karena orang tua jauh di sana, jangan lupa gitu meminta mereka untuk ikut mendoakan anaknya yang berada di sini untuk mempermudah proses belajarnya, untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian juga selain itu apa namanya tadi jangan lupa mencatat. Jadi selain memperhatikan penjelasan penjabaran dosen, jangan lupa mencatat. Mencatat langsung aja, catat di buku catatan, ataupun kalau misalnya memiliki PDF ya kan, atau misalnya itu tercetak buku ajarnya sebagai taklik istilahnya, tambahkan, bubuhkan di situ. Itu bermanfaat sekali karena bisa jadi itu tadi ada penjabaran yang kita luput, makanya perlu perhatian dan dicatat. Nah, terus apa namanya, mungkin murojaahnya, mudzakarahnya itu, kalau Ana bilang janganlah satu malam suntuk ya gitu. Artinya kita itu perlu sedikit demi sedikit manfaatkan waktu, misalnya apa namanya ada pekan yang itu kosong ya dari kegiatan belajar mengajar, dimanfaatkan. Dan sebelum itu juga seharusnya setiap tambah materi di ruang kelas atau di kesempatan yang lain itu, kita sebagai mahasiswa tentunya terus ada waktu mengulang. Jadi mengulang itu jangan ditumpuk di akhir, jangan. Jadi perlu setiap hari ya, itu ada pengulangan apa yang materi-materi yang sudah didapatkan. Itu bermanfaat sekali. Agar kenapa? Agar maklumat itu semakin meresap, semakin kokoh di hati kita dan benak pikiran kita. Dan juga untuk tadi ketika misalnya dibutuhkan murojaah, ketika baik itu UTS ataupun UAS misalnya, maka sebenarnya bebannya itu lebih ringan. Karena apa? Karena dia sudah memiliki ingatan yang sebelum-sebelumnya. Oh, Ana sudah belajar ini, tinggal mengulanginya cepat. Kenapa? Karena dia sudah terekam dari mudzakarah sebelumnya. Jadi murojaah mudzakarah itu dari hari ke hari terus menerus, jangan ditumpuk di akhir. Itu sih kalau pandangan Ana. Jadi perbaiki cara belajarnya. Yang Ana dapatnya juga Ustaz, sebagian mahasiswa ataupun Ana pribadi Ustaz ya, itu bisa-bisa satu hari Ustaz kita luput membaca Al-Quran Ustaz, karena kita terlalu fokus dalam belajar Ustaz. Apakah sikap itu betul Ustaz? Ya, ini tadi sebenarnya kalau Ana lihat, Ana pandang, tidak terlepas dari cara belajar kita perlu diperbaiki gitu. Kalau mahasiswa atau seorang itu rutin ya mudzakarah setiap hari, dan dia rutin juga membaca Al-Quran setiap hari gitu kan. Jadi ada waktu dia baca Quran, ada waktu mungkin murojaah hafalan dia, kemudian ada waktu untuk memang murojaah pelajaran, matkul. Kalau itu rutin terbiasa setiap hari, maka ketika datang waktu ujian, itu tadi yang Ana sebutkan di awal, itu beban itu nggak terasa terlalu berat, lebih ringan. Maka dia nggak untuk meninggalkan rutinitas baca Quran dia itu jauh dari itu. Artinya dia tetap bisa untuk melakukannya, gitu. Tetap bisa melakukannya. Kenapa? Karena tadi bebannya sudah lebih ringan dibandingkan temen atau seorang tulab yang dia numpuk di akhir gitu. Mau ujian baru murojaah, baru merangkum. Ini seakan-akan ini kayak mau belajar baru lagi. Padahal kan seharusnya ketika dia dari awal dapat materi ini diulangi terus, begitu balik terus. Jadi itu sekali lagi memperkuat ingatan, menjadi lebih rusuh dalam hati kita, dan sekaligus ketika mendekati ujian, hal-hal semacam itu lebih cepat untuk murojaah. Kenapa? Dia sudah paham, sudah pernah hafalin. Cuma membaca cepat, akhirnya
kembali lagi Kembali ingatan itu lebih ringan. Karena kalau ditumpuk dari awal, ya itu tadi, ya ditumpuk di akhir, seakan-akan dia seperti belajar dari awal. Dengan materi yang Materi banyak. banyak, mungkin beratus-ratus halaman. Nah ini berat. Betul. Padahal waktunya mepet ya, sempit dan seterusnya kalau dijadikan cuma satu malam dari sore malam seperti itu. Baik, Ustaz. Terkait kekecewaan kita, Ustaz, ya. Kami sebagai mahasiswa, Ustaz, apakah ini ada korelasinya dengan niat, Ustaz? Karena kita terlalu fokus ke nilai, jadi ketika nilai nggak dapet, kita langsung ngedown gitu, Ustaz. Iya. Sebenarnya ada sebuah hadis yang mungkin menjadi renungan bagi kita ya. Nabi SAW pernah berkata, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jiz wasta'in billahi wala ta'jiz. Semangatlah menggapai apa yang bermanfaat bagi dirimu. Tentunya kalau konteks bicara kita terkait ujian, ya semangat kita adalah memurojaah ya, bermudzakarah, berdoa dan seterusnya. Berdoa wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, kita perlu berdoa. Wala ta'jiz, dan jangan putus asa, jangan putus semangat ya. Jadi memang benar harus semangat itu, jangan melemah, jangan kendor. Itu pesan dari Nabi SAW, dan itu sesuai juga dengan konteks masalah kita. Biasanya seorang thalib, mahasiswa, berupaya keras, bersemangat, jangan kendor semangatnya untuk belajar, untuk memurojaah. Tapi jangan lupa ista'in billah, berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nah, kalau misalnya kemudian mendapati nilainya tidak sesuai harapan ya, jauh dari harapan, maka lanjutan hadis itu menjawab. Nabi SAW mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kada wa kada. Kalau misalnya terjadi sesuatu, maksudnya ya musibah ya, maksudnya bisa masuk dalam kata musibah itu tadi, kok nilai ana cuma segini ya, padahal seingat ana sudah pernah gini, maka wa in asabaka fala taqul law fa'altu kada wa kada. Jangan ucapkan kalau seandainya aku seharusnya lebih memprioritaskan halaman sekian. Kalau seandainya kenapa yang itu dimunculkan oleh Ustaz Fulan kok Anda cuma bacanya sekali kok, kenapa, dan seterusnya. Nah itu tidak perlu mengucapkan seperti itu. Fa inna law taftah amalus syaitan, karena law itu membuka amal syaitan. Tapi qul, kata Nabi SAW, qadarallahu wa ma syafa'al, atau qadarullah wa ma syafa'al. Ini sudah jadi takdir Allah. Allah berkehendak sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Dan itu semuanya kembali kepada Allah SWT. Yang penting, yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, dan kita nggak boleh putus asa. Misalnya ke depan, semester depan misalnya, insya Allah kita perbarui semangat kita, perbarui niat kita. Gitu juga tadi yang antum singgung, jadi juga niat perlu diluruskan. Sejatinya, ini juga Anda pernah bilang ke sebagian teman, ujian itu kan seperti apa ya, bisa dibilang alat ukur lah ya, barometer sejauh mana dia menguasai gitu, pelajaran tersebut. Makanya soal itu kan ada yang dari depan, belakang, tengah, dan seterusnya dicampur gitu, mix dan seterusnya. Nah itu untuk membuat gambaran kepada kita masing-masing, sejauh inilah penguasaan anak gitu, penguasaan anak sejauh ini terhadap materi, sehingga itu menjadi evaluasi sebenarnya, menjadi evaluasi bagi kita bagaimana ke depan. Kalau pengen lebih baik, maka harus lebih semangat, perbaiki cara belajar, lebih banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa tadi kalau misalnya silaturahim dengan orang tua, jangan lupa minta doa mereka agar mendoakan proses pembelajaran antum semua di sini mudah, lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam itu. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz, atas nasihat yang sudah antum berikan kepada anak pribadi, dan mungkin ini juga bermanfaat untuk mahasiswa yang lain, Ustaz. Amin. Jazakumullah khair. Wa iyyak, hayakallahu barakallahu fiik.